Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Oke, saya ucapkan selamat datang di kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini mungkin akan saya pimpin sendiri. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya dong sama teman-teman, kira-kira di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan KKP sebelum ini? Belum, Kak. Oke, baik. Karena teman-teman belum pernah, jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, konseling kelompok ini sendiri memiliki tujuan, nah selain untuk menuntaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara di depan umum, kemudian berani menanggapi pendapat orang lain dan mampu bertenggang rasa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi topik yang kita bahas pada malam hari ini yaitu khawatir yang berlebihan. Khawatir yang berlebihan adalah kondisi di mana kita atau seseorang itu terlalu sering memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, seperti itu, kayak dia overthinking sendiri seperti itu, sehingga menimbulkan rasa gelisah, cemas, sulit tenang, bahkan bisa mengganggu pikirannya, perasaannya, kesehatannya, bahkan aktivitasnya sehari-hari. Um, Kemudian ada nih beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kita itu jadi khawatir terlebihan. Seperti yang pertama itu pikiran negatif, kita itu terlalu berpikir negatif terhadap suatu peristiwa seperti itu. Padahal peristiwa itu belum tentu terjadi pada diri kita seperti itu. Kemudian faktor penyebab yang kedua yaitu pengalaman traumatis. Mungkin kita atau seseorang itu pernah mengalami uh, pengalaman trauma masa lalunya seperti itu. Jadi dia itu jadi trauma akan terjadi lagi seperti itu. Kemudian kurangnya kontrol. Jadi dia itu tidak bisa mengontrol dirinya atas situasi atau kehidupannya sehingga dapat memicu khawatir yang berlebihan seperti itu. Kemudian ada juga nih dampak yang terjadi yaitu seperti gangguan tidur, gangguan pencernaan, kemudian juga kurangnya produktivitas karena kan kalau kita banyak pikiran gitu atau kita terlalu khawatir gitu, kita jadi nggak semangat gitu kan untuk menjalani hari-hari kita seperti itu. Kemudian juga kesehatan mental kita juga itu bisa memburuk seperti itu. Kemudian ada nih solusi yang saya uh, ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin ini bisa dapat membantu ya teman-teman. Yang pertama itu kita melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan yang dapat membantu mengurangi rasa khawatir tersebut. Kemudian juga kita itu selalu berusaha untuk berpikir positif akan suatu peristiwa seperti itu. Kemudian juga dukungan sosial dari keluarga atau terapis itu juga sangat membantu untuk masalah rasa khawatir yang berlebihan. Kemudian jalan yang terakhir mungkin kita bisa mencari bantuan profesional seperti itu, seperti terapis atau psikiater seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kan saya udah menjelaskan tuh apa pengertiannya, faktor penyebabnya, dampak serta solusinya juga. Kira-kira komitmen apa sih yang ada dalam diri teman-teman setelah mendengarkan apa tadi materi yang sudah saya sampaikan? Oke, mungkin dari Kak Aska Arwani, silahkan. Komitmen saya berkomitmen untuk belajar mengendalikan rasa khawatir dengan cara berpikir positif, berdoa, dan fokus pada hal-hal yang bisa saya usahakan. Saya juga akan berusaha lebih tenang, menghadapi masalah dan tidak terlalu larut dalam pikiran negatif. Mungkin itu saja komitmen dari saya.
Oke, baik. Terima kasih kepada Aska. Komitmennya sangat bagus ya, teman-teman. Semoga komitmen itu tidak hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan ya di kemudian hari seperti itu. Jadi selanjutnya di sini kita akan mengisi BMB 3 ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan BMB 3-nya? Oke, mungkin dari Kak Rifda. Mungkin kegiatan kegiatan KKP ini sangat bermanfaat karena membuat saya sadar bahwa khawatir berlebihan bisa mengganggu kesehatan pikiran dan perasaan. Saya merasa terbantu dengan materi serta tips yang kakak berikan dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan agar semakin banyak siswa bisa belajar mengatasi rasa khawatirnya. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rifda. Jawabannya sangat bagus sekali ya, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, sebelum kita menutup kegiatan KKP kita pada malam hari ini, kira-kira apa sih kesan dan pesan dari kakak-kakak setelah mengikuti kegiatan KKP pada malam hari ini? Mungkin dari Kak Arlia. Oke, baik. Silahkan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kesan saya ini ya, ini kita tuh kesannya itu dalam KKP kali ini tuh membuat saya terkesan gitu. Saya jadi tahu nih, saya jadi tahu dan sadar ini apa saja yang membuat saya khawatir yang berlebihan. Nah, kesan dari saya itu semoga dengan adanya KKP kali ini bisa meringankan atau bisa mengurangi gitu kan, bisa membantu gitulah, lebih tepatnya bisa membantu kita semua untuk apa ya, untuk belajar gitu, untuk mengatasi rasa khawatir yang berlebihan gitu. Jadi kita tidak boleh itu khawatir yang berlebihan karena itu juga bisa berefek untuk diri kita sendiri. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Arlia dan juga teman-teman yang lainnya ya. Setelah kita tadi mendengarkan kesan dan pesan dari Kak Arlia, mungkin kegiatan KKP kita pada malam hari ini sudah selesai ya, teman-teman, karena materi juga sudah saya sampaikan semua. Kemudian waktu kita juga sudah habis ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita menutup kegiatan KKP kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa karena kan kita tadi udah memulainya dengan berdoa juga. Mungkin doa penutup kali ini akan saya pimpin sendiri juga. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi